Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Meskipun hubungan antara Theo Hernandez dan pelatih AC Milan Paulo Fonseca dikabarkan memburuk, pemilik klub Gianni Cardinali tetap menjadikan perpanjangan kontrak bek kiri asal Prancis tersebut sebagai prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan Theo Hernandez lebih aman dibandingkan posisi Fonseca yang berada di bawah tekanan akibat performa tim yang tidak konsisten. Theo Hernandez yang telah menjadi salah satu pemain kunci Milan sejak bergabung pada 2019 lalu mengalami masa sulit di bawah asuhan Fonseca. Dalam 2 pertandingan terakhir Serie A, bek kiri tersebut memulai dari bangku cadangan. Sebuah keputusan yang memicu spekulasi tentang ketegangan antara pemain dan pelatih. Keputusan Paulo Fonseca untuk mencadangkan Theo kemungkinan besar akan berlanjut dalam pertandingan melawan AS Roma pada hari Minggu yang semakin mempertegas hubungan yang tidak harmonis antara keduanya. Namun langkah ini tampaknya tidak mengubah pandangan manajemen klub terhadap Theo yang tetap dianggap sebagai aset vital bagi Rossoneri. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pemilik Milan Gianni Cardinali tetap teguh pada keputusannya untuk memperpanjang kontrak Theo Hernandez. Meskipun ada ketegangan antara Fonseca, Cardinali melihat Theo sebagai pemain penting, baik dari segi kontribusi di lapangan maupun nilai pasar. Perpanjangan kontrak menjadi langkah strategis yang tidak hanya memastikan Theo bertahan di Milan, tetapi juga menjaga nilai transfernya tetap tinggi jika situasi berubah di masa depan. Dengan klub-klub besar seperti Manchester United yang dikabarkan tertarik pada Theo, langkah ini menunjukkan bahwa Milan tidak ingin kehilangan salah satu pemain terbaik mereka tanpa keuntungan maksimal. Sementara masa depan Theo Hernandez di Milan tampak aman, situasi berbeda terjadi pada Paulo Fonseca. Manajemen klub dilaporkan tidak puas dengan performa tim dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena Milan saat ini tertinggal dalam perlombaan untuk finish di 4 besar Serie A. Direktur klub dikatakan siap mengambil langkah drastis jika performa tim tidak membaik di paruh kedua musim ini. Dengan tekanan untuk kembali ke Liga Champions musim depan, posisi Fonseca berada dalam bahaya, terutama jika keputusan kontroversialnya seperti mencadangkan Theo Hernandez tidak memberikan hasil yang positif. Dengan posisi Fonseca yang semakin terancam, ada kemungkinan bahwa Milan akan mencari pelatih baru jika performa tim tidak membaik dalam waktu dekat. Pergantian pelatih dapat menjadi solusi untuk memperbaiki hubungan internal dan memastikan bahwa pemain-pemain kunci seperti Theo Hernandez tetap merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi klub. Spekulasi tentang kemungkinan penjualan Fichet Tomori ke Juventus terus menjadi topik hangat di media Italia. Dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa AC Milan mungkin mempertimbangkan langkah tersebut. Namun keputusan ini memicu perdebatan sengit di antara pendukung Rossoneri, terutama mengingat dampaknya pada kekuatan tim dan persaingan langsung dengan Juventus di Serie A. AC Milan tampaknya mempertimbangkan untuk menjual Fichet Tomori ke Juventus karena beberapa hal. Yang pertama, penurunan perannya di Serie A dan juga kebutuhan dana untuk area lain. Meskipun Tomori masih menjadi bagian penting dalam skuad Liga Champions asuhan Paulo Fonseca, ia telah kehilangan tempatnya di Serie A. Sejak kekalahan 2-1 melawan Fiorentina pada awal Oktober, Tomori belum menjadi starter reguler di Liga Domestik. Saat ini duet Matteo Gabbia dan Malick Thiaw menjadi pilihan utama di bek tengah untuk pertandingan Liga, dengan Tomori lebih sering berada di bangku cadangan. Dengan situasi ini, Tomori dianggap sebagai opsi cadangan mewah yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan, terutama setelah Milan juga mendatangkan Strahinja Pavlovic yang kini menjadi bagian dari rotasi bek tengah. Selain itu, seperti apa yang dilaporkan oleh media La Gazzetta dello Sport, menjual Fichet Tomori dapat memberikan Milan tambahan dana yang signifikan untuk memperkuat area lain di lapangan, seperti bek kiri untuk memberikan pelapis atau kompetitor bagi Theo Hernandez. Kemudian ada posisi gelandang tengah untuk menambah kedalaman di lini tengah yang terkadang terlihat kurang solid, dan posisi sayap untuk memperkuat opsi serangan di sisi kanan yang masih membutuhkan konsistensi.
Dengan prioritas untuk memperkuat area lain, menjual Tomori dianggap sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan sumber daya klub. Selain 2 poin di atas, nilai pasar yang dimiliki oleh Fikayo Tomori juga masih tinggi, terutama mengingat usianya yang masih 26 tahun dan pengalaman bermain di level tertinggi, baik di Serie A maupun Liga Champions. Jika Milan memutuskan untuk menjualnya, mereka dapat memperoleh keuntungan finansial yang signifikan yang sulit dicapai jika pemain tersebut terus berada di bangku cadangan. Di sisi lain, banyak supporter yang menentang penjualan Fikayo Tomori ke Juventus, terutama dikarenakan trauma penjualan Pierre Kalulu yang disebut telah melemahkan tim, yang justru meningkatkan kualitas tim lawan, mengingat Kalulu adalah pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi di lini belakang. Kemudian kualitas dan pengalaman Tomori juga menjadi alasan supporter bisa menolak saga transfer ini. Kemampuannya membaca permainan dan pengalamannya di kompetisi besar tentu membuatnya menjadi aset berharga, terutama dalam hal pertandingan-pertandingan penting. Selain itu, dengan memiliki pemain yang syarat pengalaman dan kualitas yang ada dalam diri Fikayo Tomori tentu akan sangat berpengaruh untuk kedalaman skuad Milan di sisa musim ini. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penjualan Fikayo Tomori ini akan dianggap sebagai pesan negatif kepada para pendukung Milan. Hal ini disebabkan karena jika Milan menjual pemain tim utama ke rival langsung, seolah-olah klub lebih mementingkan keuntungan finansial daripada ambisi olahraga. Hal ini dapat merusak hubungan antara manajemen klub dan para penggemar Milan yang sudah terguncang oleh penjualan Fikayo Tomori dan juga inkonsistensi Milan saat ini. AC Milan kembali dikaitkan dengan nama Warren Bondo, gelandang muda berbakat asal Prancis yang saat ini bermain untuk AC Monza. Setelah gagal merekrutnya pada musim panas 2021, Rossoneri tampaknya masih tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 20 tahun tersebut, terutama karena kebutuhan mereka untuk memperkuat lini tengah pada paruh kedua musim ini. Diketahui jika pada tahun 2021, Milan sempat hampir mengamankan jasa Bondo yang saat itu bermain di Ligue 2 bersama Nancy. Geoffrey Moncada, kepala pemandu bakat Milan, disebut-sebut sebagai penggemar berat talenta muda Prancis ini. Namun transfer tersebut tidak pernah terwujud dan Bondo akhirnya bergabung dengan AC Monza pada 2022. Sejak saat itu, Bondo telah berkembang menjadi pemain yang lebih matang dan kini bermain lebih ke tengah. Dengan kemampuan yang semakin terasah, meski Monza secara keseluruhan tampil kurang memuaskan musim ini, Bondo tetap menjadi salah satu pemain yang menonjol, menarik kembali perhatian Milan. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via Milan News yang dikutip dari berita acmilan.com, Monza siap melepas Bondo pada Januari dengan harga sekitar 10 juta euro. Dana tersebut akan digunakan Monza untuk mendatangkan penyerang yang mereka butuhkan. Bagi AC Milan, angka tersebut tergolong masuk akal, terutama mengingat potensi Bondo yang besar dan fakta bahwa ia sudah memiliki pengalaman bermain di Serie A. Selain itu, Bondo sendiri dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan Milan yang bisa mempercepat proses negosiasi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.